Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Prima, kembali lagi dengan saya Sufiro dari kelas RA4 Manajemen semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yaitu mengenal bisnis internasional. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Adi Samaya Andara, SPDMM. Melalui pembahasan ini, saya akan membahas topik yang pertama yaitu teori perdagangan dalam bisnis internasional. Yang kedua ada kerjasama dalam bisnis internasional, GATT, dan WTO. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja ke pembahasan yang pertama yaitu tentang teori perdagangan dalam bisnis internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu transaksi bisnis yang dilakukan dari negara ke negara lain. Perdagangan internasional mencakup kegiatan seperti ekspor dan impor dengan kategori barang maupun jasa. Perdagangan internasional ini menjadi salah satu hal yang penting karena dapat disadari bahwa tidak ada satupun di negara yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa melakukan perdagangan atau bisnis dengan negara lain, dan juga dapat didefinisikan sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak daripada suatu negara. Adapun manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian suatu negara, memperluas pasar dan menambah keuntungan, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri, menjalin persahabatan antar negara. Teori perdagangan internasional, teorinya ini dibagi dua ya. Yang pertama itu teori keunggulan mutlak. Teori ini diajukan oleh Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi barang secara lebih efisien dibanding negara lain. Selanjutnya yaitu ada teori keunggulan komparatif. Teori ini diutarakan oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam produksi suatu barang, negara tersebut tetap dapat melakukan perdagangan internasional untuk barang yang paling efisien untuk diproduksi. Baiklah, itulah pembahasan dari teori perdagangan dalam bisnis internasional. Langsung saja kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kerjasama dalam bidang bisnis internasional, GATT atau WTO. Baiklah, di sini terdapat kerjasama bisnis internasional GATT atau WTO. GATT General Agreement on Tariff and Trade, dan penerusnya WTO World Trade Organization adalah dua organisasi internasional yang sangat penting dalam mengatur, memfasilitasi perdagangan internasional. Tujuan utama mereka adalah menciptakan sistem perdagangan yang bebas, adil, dan tidak diskriminatif. Apa sih itu GATT dan WTO? GATT itu didirikan setelah Perang Dunia Kedua. GATT ini bertujuan untuk mengurangi tarif bea cukai dan hambatan perdagangan lainnya. Meskipun berhasil dengan mengurangi tarif, GATT memiliki beberapa kelemahan, seperti cakupan yang terbatas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang efektif. WTO juga dibentuk pada tahun 1995 sebagai penerus GATT. WTO memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk perdagangan jasa, hak kekayaan intelektual, dan investasi. WTO juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih kuat. Mengapa sih kerjasama internasional itu sangat penting? Jadi yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi. Jadi perdagangan internasional itu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperluas pasar, meningkatkan efisiensi produk, dan transfer teknologi. Dan yang selanjutnya ada peningkatan standar hidup. Jadi perdagangan internasional ini memungkinkan negara-negara mengakses berbagai macam produk dan jasa, meningkatkan pilihan konsumen dan kualitas hidup. Dan yang selanjutnya itu ada ketergantungan global. Jadi negara-negara yang menjadi saling tergantung satu sama lain mengurangi risiko konflik dan mendorong kerjasama. Apa sih prinsip-prinsip dasar GATT atau WTO? Yang pertama itu ada non-diskriminasi. Jadi perlakuan yang harus
yang diberikan kepada semua negara atau negara anggota gitu. Jadi yang selanjutnya itu ada keterbukaan kebijakan. Jadi perdagangan itu harus transparan dan tidak diskriminatif. Dan selanjutnya itu ada persaingan adil. Jadi praktik yang tidak adil seperti subsidi yang merugikan harus dihindari. Terus ada pun penyelesaian sengketa damai, sengketa perdagangan harus diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja materi yang ini. Terima kasih.